Halo, selamat datang. Kita semua tahu, krisis kemanusiaan global ini makin parah kan? Tapi, tahu nggak sih, ada sebuah kerangka keuangan yang bisa dibilang kuno, tapi sekarang justru dilihat sebagai solusi modern. Dan ini bukan cuma soal ngasih bantuan biasa loh, ini tentang sebuah pendekatan yang benar-benar fokus ke manusianya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu sebesar apa sih masalah yang kita hadapi. Dan jujur ya, skala krisisnya itu, wow, bener-bener di luar bayangan kita semua. Coba bayangin di angkanya. Di akhir tahun 2023, UNHCR ngeluarin data, ada lebih dari 117 juta orang yang terpaksa kabur dari rumah mereka. Itu jumlahnya lebih banyak dari total populasi Malaysia, Singapura, sama Australia digabungin. Gila kan? Penyebabnya ya itu lagi, konflik, persekusi, dan bencana alam yang makin sering terjadi. Nah, masalahnya bukan cuma jumlah orangnya yang membengkak, tapi duitnya juga. Lihat aja grafiknya. Dari kebutuhan hampir 55 miliar dolar, yang kekumpul itu nggak nyampe setengahnya, cuma sekitar 38%. Ini bukan cuma soal angka di laporan keuangan ya, ini soal jutaan nyawa yang menggantung karena bantuan yang paling dasar aja nggak sampai ke mereka. Kesenjangan dana ini sebenarnya nunjukin masalah yang lebih dalam lagi. Jangan-jangan modal bantuan yang kita pakai selama ini tuh keliru. Kita terlalu sering jadi pemadam kebakaran. Kasih bantuan darurat, selesai. Padahal cara kayak gitu malah bikin siklus ketergantungan yang nggak ada habisnya. Nah, disinilah dunia mulai mikir, oke, harus ada cara lain yang lebih permanen. Sekarang, gimana kalau saya bilang ada sebuah sistem ekonomi yang pondasinya bukan profit, tapi keadilan dan kesejahteraan bareng-bareng? Sebuah sistem yang dari sononya emang dirancang untuk menciptakan stabilitas sosial. Nah, kita kenalan yuk sama ekonomi Islam. Ini bukan cuma soal bank dan investasi, tapi ini kerangka etis. Tujuan utamanya itu bukan cari untung sebesar-besarnya. Tujuannya adalah falah atau kesejahteraan holistik, di mana semua orang, bukan cuma segelintir orang kaya, bisa hidup dengan layak. Oke, kedengarannya bagus ya, tapi gimana prakteknya di lapangan? Kerangka ini punya 3 alat utama yang super praktis. Dan ketiganya ini kayaknya pas banget buat ngejawab tantangan krisis modern. Pertama, zakat. Jangan bayangin ini cuma sebagai sumbangan biasa. Anggap ini sebagai jaring pengaman sosial yang sifatnya wajib dan terstruktur. Tujuannya apa? Supaya kekayaan itu berputar, nggak numpuk di satu tempat aja. Jadi, kesenjangan bisa berkurang dan nggak ada yang ketinggalan. Yang kedua, wakaf. Nah, ini konsepnya revolusioner banget. Coba bayangin, sebuah dana abadi atau social impact fund. Beda sama donasi biasa yang sekali pakai habis, aset pokok wakaf itu nggak boleh disentuh. Abadi. Yang dipakai itu cuma hasil investasinya. Jadi ini menciptakan aliran dana bantuan yang nggak akan pernah berhenti, terus mengalir dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga ada sedekah. Kalau yang ini alat yang paling fleksibel dari semuanya. Karena sifatnya sukarela dan nggak banyak aturan, sedekah ini cocok banget buat respons super cepat. Misalnya pas bencana alam, di jam-jam pertama di mana kecepatan itu segalanya. Jadi, kalau kita lihat ketiganya ini, mereka itu bukan jalan sendiri-sendiri, mereka bekerja bareng, membentuk sebuah ekosistem bantuan yang komplit. Zakat jadi jaring pengaman sosial yang stabil, wakaf ngasih jaminan dampak jangka panjang yang berkelanjutan, terus sedekah ngasih fleksibilitas buat keadaan darurat. Keren kan? Oke, ini semua kedengarannya kayak teori doang ya. Eits, tunggu dulu. Faktanya, organisasi-organisasi internasional raksasa sekarang ini udah mulai mengadopsi modal ini ke dalam strategi utama mereka. Buktinya konkret banget. Contohnya PBB, lewat UNHCR, badan yang ngurusin pengungsi, mereka udah bikin program-program inovatif yang dasarnya ya keuangan Islam ini. Ini tuh validasi besar loh. Artinya, kerangka ini udah nggak dianggap lagi sebagai alternatif, tapi udah jadi bagian dari solusi global. Coba kita bedah sedikit cara kerja salah satu programnya, yaitu Dana Islam Global untuk Pengungsi atau GFR. Jadi gini, dana wakaf dari donatur dikumpulin, terus modal ini diinvestasikan secara produktif dan etis. Nah, keuntungan dari investasi inilah yang dipakai buat mendanai program pengungsi selamanya. Ini baru namanya pendanaan berkelanjutan yang sesungguhnya. Oke, kita udah ngomongin teori, model, dan program besar. Tapi, apa artinya ini semua buat orang di lapangan? Misalnya buat seorang ibu Rohingya yang tinggal di kampung pengungsi terbesar di dunia. Apa sih bedanya buat mereka? Perubahannya itu fundamental banget.
Ini tentang pergeseran cara pandang. Dari melihat pengungsi cuma sebagai penerima pasif, menjadi melihat mereka sebagai manusia yang punya potensi. Jadi bantuannya bukan lagi sekedar ngasih makan buat hari ini, tapi berinvestasi supaya mereka bisa mandiri besok. Ini soal mengembalikan martabat mereka. Jadi, alih-alih cuma nunggu bantuan, para pengungsi ini sekarang punya akses ke alat-alat nyata. Misalnya, pinjaman tanpa bunga buat mulai usaha kecil, atau pelatihan skill yang dananya dari zakat, atau bahkan lapangan kerja baru yang tercipta dari investasi wakaf. Ini secara efektif menciptakan sebuah ekonomi pengungsi yang baru dan dinamis di dalam KAM. Nah, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apakah model ini bisa jadi standar baru untuk bantuan global di masa depan? Poin paling pentingnya adalah ini. Model ini mengubah cara kita melihat bantuan. Bantuan kemanusiaan bukan lagi biaya jangka pendek yang hangus, tapi sebuah investasi jangka panjang pada aset paling berharga di dunia, potensi manusia itu sendiri. Pada akhirnya, model ini menawarkan sebuah solusi yang lengkap yang menjawab semua kelemahan utama dari sistem konvensional. Dia bisa ngisi celah pendanaan, membangun kemandirian, punya kerangka etis yang jelas, dan yang paling penting, menjaga keberlanjutan jangka panjang. Semuanya ada dalam satu paket. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang, menurut saya, sangat kuat. Dengan jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan sistem bantuan konvensional yang kembang kempis, mungkin sudah saatnya kita bertanya, bisakah model yang etis, berkelanjutan, dan sangat manusiawi ini menjadi standar global baru kita dalam membantu sesama?